Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Faridatul Husna. Mari belajar matematika bersama sahabat matematikaku. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah pencacahan. Dalam kaidah pencacahan yang pertama kali akan kita pelajari adalah kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Sebelumnya perhatikan peta konsep berikut. Dalam kaidah pencacahan ini kita akan mempelajari yang pertama adalah kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian. Kemudian yang kedua adalah tentang permutasi dan yang ketiga adalah tentang kombinasi. Dalam permutasi nanti kita belajar tentang faktorial, kemudian permutasi dengan unsur berbeda, permutasi dengan unsur-unsur yang sama, dan terakhir adalah permutasi siklis. Ini adalah yang akan kita pelajari nanti dalam kaidah pencacahan. Apa yang disebut dengan kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah aturan yang digunakan untuk menentukan banyak cara yang mungkin dari suatu percobaan. Perhatikan contoh kasus berikut. Kasus yang pertama, ayah mempunyai 3 sepeda motor dan 2 mobil yang dapat digunakan untuk berangkat ke kantor. Tentukan ada berapa cara ayah menggunakan kendaraan tersebut untuk berangkat ke kantor. Di sini ada 3 sepeda motor dan ada 2 mobil. Ada berapa cara ayah menggunakan kendaraan tersebut atau ada berapa cara ayah memilih kendaraan ini untuk berangkat ke kantor. Kemudian kasus yang kedua, ibu mempunyai 4 baju pesta berbeda dan 3 pasang sepatu berbeda. Tentukan ada berapa cara ibu memakai baju pesta dan sepatu untuk berangkat ke pesta. Jadi untuk mengkombinasikan antara baju pesta dan 3 pasang sepatu, ada berapa cara ibu bisa memilih untuk berangkat ke pesta. Ini contoh kasus yang akan kita pelajari dalam kaidah pencacahan. Berikutnya adalah kita belajar tentang kaidah penjumlahan. Jika suatu pekerjaan pertama dilakukan dengan M cara dan pekerjaan kedua dilakukan dengan N cara, dan kedua pekerjaan tersebut saling asing, artinya tidak dapat dilakukan bersama-sama. Jadi pekerjaan 1 dan pekerjaan 2 tidak dapat dilakukan bersama-sama. Maka banyaknya cara untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ada N plus N cara. Jadi tinggal kita jumlahkan. Contohnya, yang pertama, ayah mempunyai 3 sepeda motor berbeda dan 2 mobil berbeda yang dapat digunakan untuk berangkat ke kantor. Tentukan ada berapa cara ayah menggunakan kendaraan tersebut untuk berangkat ke kantor. Ini kasus yang kita bahas di awal tadi. Nah, ayah punya 3 sepeda motor dan 2 mobil. Untuk berangkat ke kantor, tidak mungkin kedua kendaraan ini digunakan dua-duanya, hanya salah satu. Kalau ayah sudah menggunakan sepeda motor, tidak mungkin ayah akan menggunakan mobil, atau sebaliknya. Kalau ayah sudah memilih salah satu mobil, tidak mungkin ayah akan memilih salah satu sepeda motor untuk berangkat. Jadi tidak mungkin 2 kendaraan ini dipakai sekaligus oleh ayah, hanya salah satu. Jadi ayah tinggal memilih salah satu dari sepeda motor atau salah satu dari mobil. Maka dari sini untuk memilih sepeda motor, karena sepeda motornya ada 3, berarti ada 3 cara ayah bisa memilih sepeda motor. Untuk 2 mobil, berarti ayah punya 2 cara untuk memilih 2 mobil. Nah, karena 2 pekerjaan ini tidak dapat dilakukan secara bersamaan, artinya seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa tidak mungkin ayah menggunakan sepeda motor dan mobil secara bersamaan, maka kita jumlahkan. Jadi ayah punya 5 cara, 3 ditambah 2 untuk menggunakan kendaraan tersebut. Ini yang disebut sebagai kaidah penjumlahan. Contoh berikutnya, ketika ada tugas luar kota, ayah akan menginap di sebuah hotel. Hotel tersebut terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 ada 4 kamar kosong,
Lantai 2 ada 5 kamar kosong, lantai 3 ada 3 kamar kosong, dan lantai 4 ada 2 kamar kosong yang dapat dipilih. Tentukan ada berapa cara ayah dapat memilih kamar di hotel tersebut. Nah, dari sini ayah hanya akan menggunakan salah satu kamar dari salah satu lantai. Tidak mungkin ayah menggunakan semua kamar untuk beristirahat. Maka kita lihat di sini ada 4 lantai. Lantai 1 atau lantai 2, atau ayah bisa memilih di lantai 3, atau ayah bisa memilih di lantai 4. Di lantai 1 itu ada 4 kamar kosong, berarti ada 4 ayah bisa memilih kamar. Di lantai 2 ada 5 kamar kosong, berarti ada 5 cara ayah bisa memilih kamar. Di lantai 3 ada 3 kamar kosong, berarti ada 3 cara ayah bisa memilih kamar. Dan di lantai 4 ada 2 kamar kosong, berarti ada 2 cara ayah bisa memilih kamar. Dari sini ayah bisa memilih di lantai 1 atau lantai 2 atau lantai 3. Maka kita jumlahkan 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2, berarti ada 14. Maka ada 14 cara ayah dapat memilih kamar untuk menginap di hotel tersebut. Jadi ini yang disebut dengan kaidah penjumlahan. Cirinya, dalam kaidah penjumlahan, sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Artinya ayah memilih baik 1 di lantai 1, 1 di lantai 2, 1 di lantai 3, dan 1 di lantai 4. Hanya ada 1 kamar yang bisa dipilih dari lantai 1 sampai lantai 4. Itu ciri dari kaidah penjumlahan. Sekarang kita masuk ke kaidah perkalian. Jika ada pekerjaan dilakukan dengan n tahap, di mana tahap pertama ada K1 cara berbeda, tahap kedua ada K2 cara berbeda, hingga tahap ke N ada Kn cara berbeda untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Maka untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ada K1 kali K2 kali K3 dan seterusnya sampai kali K ke N cara. Jadi pekerjaannya dilakukan dalam beberapa tahap. Maka untuk menentukan banyaknya cara berarti kita kalikan. Beda dengan kaidah penjumlahan tadi. Kalau kaidah penjumlahan tadi pekerjaannya tidak mungkin dilakukan secara bersamaan. Tapi dalam kaidah perkalian ini pekerjaannya dilakukan secara bertahap. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, seterusnya sampai tahap ke N. Contoh, ibu mempunyai 4 baju pesta berbeda dan 3 pasang sepatu berbeda. Tentukan ada berapa cara ibu memakai baju pesta dan sepatu untuk berangkat ke pesta. Artinya, kalau kita lihat di sini, untuk berangkat ke pesta, ibu harus memilih salah satu baju pesta dan salah satu sepatu. Tidak mungkin ibu berangkat dengan menggunakan baju pesta tanpa memakai sepatu, atau sebaliknya ibu memakai sepatu tanpa menggunakan baju pesta. Jadi dua pekerjaan ini harus dilakukan kedua-duanya. Artinya ini tahap pertama adalah ibu harus memilih baju pesta dulu, kemudian ibu memilih sepatu. Nah, ada berapa cara ibu memilih baju pesta dan sepatu ini untuk berangkat ke pesta? Nah, dari sini ibu punya 4 baju pesta dan ibu punya 3 pasang sepatu. Nah, karena di sini ada 4 baju pesta, berarti ada 4 cara ibu bisa memilih salah satu baju. Dan ibu punya 3 pasang sepatu, berarti ada 3 cara ibu bisa memilih sepatu. Nah, dari sini kita kalikan 4 kali 3 berarti ada 12 cara. Kalau kita buat skema, misalkan baju pestanya di sini
ada baju pesta 1, baju pesta 2, baju pesta 3, dan baju pesta 4. Ibu bisa memakai sepatu A, sepatu B, atau sepatu C kalau ibu menggunakan baju pesta 1. Kalau ibu memakai baju pesta 2, berarti ada ibu bisa memilih sepatu A, sepatu B, sepatu C. Jika ibu memakai baju pesta yang ketiga, berarti ibu juga bisa menggunakan sepatu A, sepatu B, sepatu C. Salah satu ibu bisa pilih. Dan yang terakhir, seandainya ibu memilih 4 baju pesta yang keempat, maka ibu bisa memilih sepatu A, sepatu B, atau sepatu C. Dari sini kalau kita buat pasangan, berarti baju bisa ada pilihan baju pesta 1 dengan sepatu A, baju pesta 1 dengan sepatu B, baju pesta 1 dengan sepatu C, dan seterusnya. Maka ada 12 cara di sini ya. Di sini ada 4 dan di sini ada 3. Berarti ada 12 cara di sini untuk memilih baju pesta dan sepatu untuk berangkat ke pesta. Contoh yang kedua, terdapat 3 siswa yang akan dipilih untuk menjadi pengurus kelas, terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa cara memilih pengurus kelas tersebut? Jadi di sini ada 3 siswa yang akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Saya gambarkan di sini, yang kita pilih adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi kita pilih ketiga-tiganya, dan tidak mungkin satu orang merangkap beberapa jabatan. Jadi satu orang hanya merangkap satu jabatan saja. Nah, ketika pertama kali kita memilih ketua, berarti kita punya pilihan 3 siswa di sini. Berarti ada 3 cara kita bisa memilih siswa. Salah satu dari siswa, misalkan siswanya di sini adalah siswa A, siswa B, dan siswa C. Kita pilih dari A, B, C ini untuk menjadi ketua. Setelah kita pilih untuk menjadi ketua, berarti tinggal 2 siswa yang bisa kita pilih untuk menjadi sekretaris. Nah, berarti tinggal 2 siswa karena 1 siswa sudah terpilih menjadi ketua. 3 di sini adalah 3 cara untuk memilih ketua. 1 sudah terpilih, berarti tinggal 2 siswa yang bisa dipilih untuk menjadi sekretaris. Jika kita sudah memilih 1 ketua dan sekretaris, berarti tinggal 1 siswa untuk dipilih menjadi bendahara. Maka kalau kita runtutkan di sini berarti ada 3 kali 2 kali 1, berarti ada 6 cara. Jadi kalau saya buatkan dalam pohon ini, nah, jika A ini sebagai ketua, berarti yang menjadi sekretaris bisa B atau C. Jika A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, maka C sebagai bendahara. Jika A sebagai ketua, C sebagai sekretaris, maka B sebagai bendahara. Jika B yang sebagai ketua, maka bisa A, bisa C yang menjadi sekretaris. Jika A yang menjadi sekretaris, otomatis adalah C yang menjadi bendahara. Jika C yang menjadi sekretaris, maka otomatis A lah yang menjadi bendahara. Demikian pula jika C yang menjadi ketua. Nah, berarti bisa A atau B yang menjadi sekretaris. Kalau A yang menjadi sekretaris, otomatis B menjadi bendahara. Jika B menjadi sekretaris, otomatis A-nya menjadi bendahara. Jadi kalau kita lihat di sini ada A, B, C, ada
ada ACB, ada BAC, ada BCA, ada CAB, dan terakhir ada CBA. Ini adalah pasangan urutan berbeda. Jadi A, B, C di sini A-nya sebagai ketua, B sekretaris, dan C sebagai bendahara. Bukan berarti ini dibolak-balik sama, tapi di sini mempunyai arti berbeda. A, C, B berarti A-nya sebagai ketua, C sekretaris, dan B bendahara. C, A, B berarti C sebagai ketua, A sekretaris, dan B sebagai bendahara. Demikian seterusnya. Maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 cara. Di sini ada 3 untuk pilihan menjadi ketua, ada 2 untuk pilihan menjadi sekretaris, dan ada 1 pilihan untuk menjadi bendahara. Berarti total ada 6 cara untuk memilih pengurus kelas. Berikutnya contoh yang ketiga. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5 akan disusun bilangan terdiri dari 3 angka berbeda. Tentukan banyaknya cara menyusun bilangan tersebut. Bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda, artinya tidak diperkenankan di sini ada pengulangan angka. Jadi angka-angka yang tersusun itu adalah 3 angka yang berbeda atau tidak sama. Kalau bilangannya ini terdiri dari 3 angka, otomatis bilangannya adalah berupa ratusan. Ya. Nah, kita buat slot dulu yang lebih mudah. Di sini kotak pertama adalah kotak yang untuk angka ratusan. Kotak kedua adalah kotak untuk angka puluhan, dan kotak ketiga adalah untuk angka satuan. Nah, dari sini ada 5 angka yang dapat kita pilih untuk membentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Pertama, kita mulai dari pembentuk angka ratusan dulu. Angka ratusan di sini berarti ada berapa cara? Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 angka, maka ada 5 cara yang bisa dipilih untuk membentuk angka ratusan. Berarti ada 5 di sini. Angkanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih salah satu. Karena sudah terpakai sebagai ratusan salah satu, berarti untuk membentuk angka puluhan, karena di sini angkanya tidak boleh ada yang sama, angkanya harus berbeda. Berarti kalau 1 sudah kita pilih, misalkan kita memilih angka 1 sebagai angka ratusan, berarti untuk angka puluhan yang bisa kita pilih ada 4 pilihan, tinggal angka 2, 3, 4, dan 5. Berarti ada 4 cara untuk memilih angka puluhan. Nah, karena sudah terpilih 2 angka yang pertama kita taruh di angka ratusan, angka yang kedua kita taruh di angka puluhan, berarti sekarang tinggal sisa 3 angka yang bisa kita pilih untuk kita taruh di angka satuan. Berarti ada 5 kali 4 kali 3, berarti ada 60 cara untuk menyusun bilangan tersebut. Ya. Kalau kita buat dalam pohon seperti tadi, misalkan kita pilih angka 1 sebagai ratusan, berarti kita bisa memilih angka 2, 3, 4, atau 5 sebagai angka puluhan. Nah, di sini ada angka 1, atau 2, atau 3, atau 4, atau 5. Nah, jika kita sudah memilih angka 2 sebagai angka puluhan, berarti angka 1, angka 2 sudah terpakai. Maka tinggal angka 3, 4, atau 5. Maka pilihannya adalah 3, atau 4, atau 5. Seandainya di sini yang terpilih angka 1 sebagai ratusan, angka 2 sebagai puluhan,
maka di sini pilihannya tinggal angka 2, 4, dan 5. Berarti tinggal angka 2, angka 4, sama angka 5. Seandainya yang dipilih 1 sebagai ratusan, 4 sebagai puluhan, maka di sini tinggal angka 3, angka 2, angka 3, dan angka 5. Dan yang terakhir, seandainya di sini angka 5 yang kita pilih sebagai puluhan dan angka 1 sebagai ratusan, maka pilihannya tinggal angka 2, 3, dan 4. Berarti dari sini kalau kita bentuk angkanya adalah 1, 2, 3 atau 123. Ini bisa 1, 2, 4, 124. Ini 125 dan seterusnya. Jadi kalau kita baca di sini untuk angka ratusan ada 5 kemungkinan, angka puluhan ada 1, 2, 3, 4, dan angka satuan ada 3 yang bisa kita pilih. Jadi tinggal kita kalikan 5 kali 4 kali 3. Jadi ada 3 tahapan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kita pertama menentukan ratusan dulu, baru menentukan puluhan, dan terakhir adalah menentukan satuan. Nah, cara ini yang kita sebut sebagai cara filling slot. Jadi slot ini adalah kotak-kotak kosong yang harus kita isi, filling slot. Ini yang disebut sebagai filling slot. Jadi kalau kalian mengenal ada istilah filling slot, caranya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita bahas beberapa soal tentang pengisian slot atau filling slot. Soal yang pertama, dari angka 1, 2, 4, 6, 7 akan disusun bilangan genap terdiri dari 3 angka berbeda. Tentukan banyaknya cara untuk menyusun bilangan tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa bilangannya adalah bilangan genap yang terdiri dari 3 angka berbeda. Berarti bilangannya harus genap, dan karena 3 angka berbeda berarti di sini bilangannya berupa bilangan ratusan. Nah, kita buat 3 slot seperti tadi. Slot pertama adalah ratusan, slot kedua adalah puluhan, dan slot ketiga adalah satuan. Nah, untuk membentuk bilangan genap, kita tidak mungkin memilih dari ratusan dulu. Kenapa? Kita harus tahu ciri dari bilangan genap. Ciri dari bilangan genap adalah yang pertama, selain habis dibagi dua, ya. Dan yang kedua adalah angka terakhir adalah bilangannya bilangan genap. Maka otomatis bilangan yang terbentuk adalah bilangan genap. Nah, kita gunakan ciri ini. Karena ciri dari bilangan genap adalah angka terakhirnya genap, berarti kita memilihnya dari yang paling belakang dulu, satuannya dulu. Yang mungkin kita pilih dari angka satuan ini agar membentuk bilangan genap, berarti satuannya ini harus genap. Maka angkanya yang bisa kita pilih adalah 2 atau 4 atau 6. Berarti ada 3 angka, hanya 3 angka yang bisa kita masukkan untuk memilih angka satuan. Berarti ada 3 cara kita bisa memilih angka satuan, yaitu bisa 2, bisa 4, bisa 6. Nah, jika kita sudah mengambil salah satu angka ini, berarti kita tinggal pilih angka puluhan karena sudah terambil 1, bilangannya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sekarang tinggal sisa 4 untuk memilih angka puluhan. Jika kita sudah pilih angka puluhan, maka sudah terpakai 2 angka di sini, 1 angka di satuan dan 1 angka di puluhan. Maka tinggal 3 angka di sini untuk memilih angka ratusan. Jadi untuk membentuk bilangan genap dengan 3 angka berbeda, maka ada 3 kali 4 kali 3. Ada 36 cara untuk menyusun bilangan genap tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua.
Dari angka 0, 1, 3, 4, 6, 7 akan disusun bilangan terdiri dari 3 angka. Berarti bilangannya di sini adalah bilangan ratusan. Tentukan banyaknya cara menyusun jika angka boleh berulang. Jadi jika boleh ada pengulangan angka, misalkan 111, 113 atau 144. Jadi angkanya boleh dipakai di puluhan, satuan maupun ratusan dengan angka yang sama. Yang B, angka tidak boleh berulang seperti kasus-kasus sebelumnya. Yang C, bilangan yang terbentuk adalah bilangan ganjil dengan angka berbeda. Dan terakhir yang D adalah bilangan yang terbentuk adalah bilangan genap dengan angka berbeda. Kita bahas dari soal yang A. Nah, soal yang A, karena bilangannya ratusan, seperti tadi kita buat 3 slot, ya. Slot untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini boleh terjadi pengulangan angka. Nah, pertama, karena tidak ada syarat apapun, berarti kita isi dari awal dulu. Kita isi ratusannya dulu. Ada berapa bilangan yang boleh masuk? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka di sini yang bisa kita pilih. Tapi kita perhatikan di sini ada angka 0. Apakah 0 boleh dimasukkan di angka ratusan? Nah, seperti kita tahu, 0 tidak akan terbaca di depan. Berarti kalau 0 kita masukkan sebagai angka ratusan, maka masih akan terbaca sebagai bilangan puluhan. Misalkan 037. Nah, ini bukan sebagai bilangan ratusan, tapi sebagai bilangan puluhan, yaitu 37. Maka 0 tidak diperkenankan di angka ratusan. Berarti 0 kita simpan dulu. Maka untuk membentuk angka ratusan ada berapa? Bisa 1, bisa 3, bisa 4, bisa 6, bisa 7. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 bilangan yang bisa kita pilih untuk membentuk angka ratusan. Nah, sekarang untuk membentuk angka puluhan. Jadi sudah kita pilih 1 di angka ratusan. Nah, di angka puluhan, di sini angka boleh berulang. Berarti sudah terpilih di sini, boleh diambil lagi di sini. Maka ada berapa cara? Ada 6. Kenapa 6? Tadi 0 kita simpan karena 0 tidak boleh untuk angka ratusan. Nah, sekarang 0 sudah boleh masuk di angka puluhan. Berarti ada 6 angka yang bisa kita pilih untuk membentuk angka satuan. Nah, angka puluhan. Nah, angka satuan juga sama. Semua angka boleh masuk karena di sini boleh berulang. Berarti ada 6 bilangan yang bisa kita pilih untuk membentuk angka satuan. Maka dari sini ada 5 kali 6 kali 6. Ada 180 cara untuk membentuk bilangan dengan boleh berulang. Ada pengulangan angka. Soal yang B, angka tidak boleh berulang. Kita buat slot yang sama, 3 slot untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Seperti yang soal yang A, angka 0 di awal tidak boleh dimasukkan, tidak terbaca sebagai angka ratusan. Maka di sini tetap ada 5 cara untuk memilih angka ratusan, yaitu angka 1, 3, 4, 6, dan 7. Nah, berikutnya untuk memilih angka puluhan, karena sudah diambil 1 angka di sini, berarti harusnya kan tinggal 4. Tapi 0 sudah boleh masuk di angka puluhan, berarti masih ada 5 angka yang bisa dipakai untuk membentuk angka puluhan. Dan yang terakhir angka satuannya, karena sudah terpakai 1, 2, sudah terpakai 2 angka, ada 6 angka pilihan yang bisa kita gunakan untuk memilih angka satuan. Maka total ada 5 kali 5 kali 4, berarti ada 100 cara untuk membentuk bilangan dengan syarat angka tidak boleh
berulang. Nah, sekarang soal yang C. Bilangan yang terbentuk adalah bilangan ganjil dengan angka berbeda. Nah, ciri dari bilangan ganjil berarti belakangnya adalah angkanya harus ganjil. Kita buat slot dulu, 3 slot untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, yang kita isi di awal bukan di ratusan, tapi kita isi di satuan. Kenapa? Karena ada syarat bilangannya harus bilangan ganjil. Berarti yang boleh masuk di sini adalah hanya angka 1, 3, atau 7. Saya tulis di sini hanya ada angka 1, 3, atau 7. Berarti hanya ada 3 bilangan yang bisa dipilih untuk membentuk angka satuan. Karena ciri dari bilangan ganjil adalah belakangnya ganjil. Nah, berikutnya adalah kita mengisi angka ratusan terlebih dahulu. Kenapa kita isi angka ratusan terlebih dahulu? Karena seperti soal di A dan B tadi, di angka ratusan 0 tidak boleh kita ikutkan. Nah, sekarang ada berapa cara kita bisa memilih untuk angka ratusan. Di sini ada 6 bilangan tadi, sudah terpakai 1 di satuan, harusnya tinggal 5. Tapi 0 tidak boleh kita ikutkan, maka tinggal 4 angka yang bisa kita gunakan untuk memilih angka ratusan. Nah, bagaimana dengan angka puluhan? Berarti karena sudah terpakai 2 angka dan 0 sudah bisa kita ikutkan di angka puluhan, maka ada 4 bilangan yang bisa kita pilih untuk membentuk angka puluhan, yaitu total secara keseluruhan berarti ada 4 kali 4 kali 3, berarti ada 48 bilangan ganjil nanti yang bisa terbentuk. Nah, soal D, soal yang terakhir, bilangan yang terbentuk adalah bilangan genap dengan angka berbeda, jadi tidak boleh ada pengulangan di sini. Ciri dari bilangan genap tadi adalah paling mudah belakangnya adalah bilangan genap. Maka kita buat slot. Nah, kita buat aturan dulu. Di sini yang boleh masuk di angka genap adalah angka 0, angka 4, dan angka 6. Nah, kita pecah menjadi 2 bagian. Kenapa kita pecah jadi 2 bagian? Yang pertama adalah jika bilangan genap yang terbentuk bukan angka 0 di belakang. Kenapa nanti kasusnya kalau kita jadikan 1? Nah, misalkan kita membuat, jadi begini, saya buat slot 3. Kalau saya pilih langsung yang belakang ini, pilihannya adalah 0, 4, atau 6. Berarti harusnya di sini ada 3. Nah, kalau yang terpilih 4 tidak ada kalau yang terpilih 0 tidak ada masalah. Tapi kalau yang terpilih 4 atau 6 berarti 0 nanti tidak boleh terbaca di depan. Ini kasusnya harus kita pecah. Kasus yang pertama adalah 4 sama 6 dulu yang boleh masuk, dan kasus yang kedua yang hanya belakangnya 0. Jadi kita tidak boleh langsung memasukkan ini karena ada angka 0. Perkecualian kalau di sini tidak ada angka 0. Ya. Jadi boleh kita langsung masukkan. Misalkan angkanya hanya 2, 4, dan 6, boleh kita masukkan langsung karena tidak ada angka 0. Tapi di sini karena ada angka 0 dan 0 tidak boleh dibaca di depan, seandainya yang terpilih adalah 4, maka ini akan menghasilkan cara yang salah. Nah, kita buat dulu bukan angka 0, berarti bisa 4 atau 6. Kita buat slot yang sama, slot 3 untuk ratusan, puluhan, dan satuan. Kita isi dari belakang dulu. Dari belakang dulu, angka yang boleh masuk tadi adalah 4 atau 6. Berarti hanya 2 angka yang bisa kita masukkan. Nah, berikutnya sama dengan soal yang C, kita pilih angka ratusan. Nah, di sini sudah terpakai 1 angka, 0 tidak boleh masuk. Maka
maka hanya 4 bilangan yang boleh masuk di sini. Harusnya 5, tapi karena ada 0, berarti hanya tinggal 4 bilangan yang bisa dipilih di angka ratusan. Nah, sekarang untuk angka puluhan, karena sudah terpakai 2 angka, berarti tinggal 4, karena 0 sekarang sudah boleh masuk, berarti tinggal 4. 4 kali 4 kali 2, maka ada 32 bilangan yang terbentuk, bilangan genap. Nah, sekarang bagaimana kalau 0 di belakang? 0 di belakang, di sini berarti hanya ada angka 0 saja, berarti hanya ada 1 angka saja di sini. Sekarang, untuk membentuk angka ratusan, karena 0 sudah terpakai, berarti semua boleh masuk. Hanya angka 0 di sini, berarti 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 bilangan yang bisa dipilih di angka ratusan. Nah, selanjutnya karena sudah terpakai 2, berarti di angka puluhan tinggal 4 bilangan yang bisa kita pilih. Berarti total ada 5 kali 4 kali 1, maka ada 20 bilangan genap yang terbentuk. Jadi total di sini ada 32 ditambah 20, yaitu ada 52 bilangan genap yang terbentuk. Coba perhatikan di sini. Kalau Anda lihat, angka harus berbeda. Kalau kita lihat soal C dan D, kalau kita gabungkan 48 dengan 52, kalau kita jumlahkan totalnya menghasilkan nilai 100. Karena pasti yang terbentuk di sini ada yang genap, di soal B di sini ada yang genap dan ada yang ganjil. Jadi kalau yang ganjil di sini terbentuknya 48, maka yang genap pasti sisanya. Sisanya berapa? 52. Boleh pakai cara itu atau dengan cara sendiri. Seandainya pertanyaannya hanya genap saja, berarti ini caranya. Nah, jadi total ada 52 bilangan genap yang kalau kita jumlahkan nanti akan menghasilkan soal nanti. Nah, itu tadi materi tentang kaidah penjumlahan dan perkalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.